Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Dimitrian Ningrum dengan NIM H1B023100014. Di sini saya akan mempresentasikan terkait studi literatur, pengenalan atau arti penting rumput laut alga merah atau Rhodophyta dengan menggunakan metode patok dasar. Di sini outline yang saya gunakan ada pendahuluan, teknik budidaya, pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Yang pertama itu ada pendahuluan di mana rumput laut merupakan tumbuhan air yang kaya senyawa bioaktif dan menghasilkan berbagai metabolit sekunder dengan spektrum aktivitas biologis yang luas. Senyawa tersebut berfungsi sebagai antioksidan, antivirus, anti jamur, dan antimikroba. Terdapat pada berbagai jenis rumput laut seperti rumput laut alga merah, hijau, dan coklat. Pada topik ini kita akan membahas lebih dalam terkait dengan alga merah atau Rhodophyta, di mana alga merah itu sendiri merupakan tumbuhan tingkat rendah yang tumbuh melekat pada substrat seperti karang, lumpur, pasir, batu, dan benda keras lainnya. Selain itu, alga merah juga merupakan kelompok eukariotik tertua dibandingkan dengan alga lainnya. Untuk ciri khasnya itu sendiri ada dua, di mana tidak memiliki flagela pada siklus hidup dan memiliki pigmen phycobilin. Untuk habitat alga merah itu sendiri berada di perairan jernih yang mempunyai substrat dasar batu karang, karang mati, batuan vulkanik, dan benda-benda yang bersifat masif. Alga merah juga dapat ditemukan di daerah intertidal dan subtidal. Untuk kandungan alga merah itu sendiri ada pigmen phycoerythrin, phycocyanin, karotenoid, dan klorofil untuk fotosintesis. Spesies alga merah yang telah diidentifikasi adalah sebanyak 6.000 spesies, di mana siklus hidup alga merah sangat kompleks, melibatkan 3 generasi, di antaranya adalah gametofit, karposporopit, dan tetrasporopit. Selanjutnya yaitu teknik budidaya, di mana metode teknik budidaya rumput laut alga merah itu yang pertama ada metode rakit. Metode rakit ini menggunakan rakit apung dari bambu dengan bibit ditanam di atas rakit yang mengapung di permukaan air. Yang kedua ada metode tali bantang atau long line, di mana untuk metode ini rumput laut diikat pada tali panjang atau dibentang dan didukung pelampung dan jangkar. Di sini yang terakhir yaitu metode lepas dasar atau patok dasar. Metode ini merupakan metode yang dilakukan di dasar perairan dengan mengikat rumput laut pada seutas tali dan diikat pada patok yang ditancapkan di dasar yang berpasir sehingga mudah untuk menempelkan pasa. Selanjutnya ada syarat budidaya. Yang pertama yang harus diperhatikan itu untuk lokasi yang bersih, bebas dari pencemaran industri, rumah tangga, dan bahan kimia lain. Selain itu juga ada kualitas air, ada pemilihan atau seleksi bibit, penyediaan bibit, dan cara pembibitan yang tepat, dan metode budidaya yang tepat, metode panen, dan perlakuan pasca panen yang benar. Di sini juga untuk syarat budidaya, faktor produksi dari aspek teknologi yang perlu diperhatikan adalah ketersediaan prasarana jalan yang menjangkau sentra produksi, informasi tepat guna bagi pembudidaya, dan ketersediaan industri pengolahan rumput laut. Selanjutnya yaitu pembahasan, di mana untuk secara umumnya itu metode lepas dasar lebih sering digunakan, terutama di daerah dengan dasar perairan yang rata dan berpasir. Metode yang lain juga populer, khususnya di daerah dengan perairan yang memiliki kedalaman tertentu. Secara umum, banyak penelitian tentang budidaya rumput laut, terutama pada rumput laut alga merah, yang menggunakan metode patok dasar. Metode patok dasar telah umum dilakukan oleh para petani rumput laut di Pantai Gerupuk, Lombok Timur, dan NTB. Perlu diingat lagi, jika metode budidaya yang dipilih ditentukan berdasarkan kondisi substrat dan lingkungan perairan. Selanjutnya yaitu eksplorasi alga merah, di mana metode patok dasar dapat menjadi acuan untuk habitat alami alga merah. Umumnya ditemukan di zona pasang surut terendah, dan untuk habitatnya sendiri itu memiliki substrat, pasir, dan karang yang sesuai untuk pertumbuhan. Selanjutnya pada kedalaman dan sistem penanaman alga merah itu sendiri tumbuh di zona intertidal hingga subtidal dangkal, umumnya di atas dasar perairan berpasir, kedalaman air kurang lebih 50 cm dan menggunakan tali tunggal kurang lebih 25 meter. Selain itu juga hal yang harus disiapkan untuk melakukan metode patok dasar adalah yang pertama persiapan bibit, di mana bibit ini diseleksi dengan kriteria talus sehat, berwarna asli, tidak ada bakal talus yang rusak dan terkena penyakit. Yang kedua itu lokasi pengingkatan bibit dilakukan di tempat yang teduh, tidak boleh terkena sinar matahari langsung supaya bibit tidak stres dan rusak akibat matahari.
Yang kedua, hal yang harus disiapkan untuk melakukan metode patok dasar adalah pemeliharaan, di mana sejalan dengan Cokrowati et al. 2020, penggunaan atau penurunan bibit ke laut sebaiknya dilakukan pagi atau sore untuk menghindari stres, di mana pemanenan harus dilakukan pada pagi hari dan tidak saat hujan. Untuk pemeliharaan berlangsung 30 hari dengan pembersihan dari tumbuhan lain saat air laut surut. Perlu juga diperhatikan pengukuran kualitas air yang meliputi pH, suhu, oksigen terlarut, salinitas, dan intensitas. Dan yang terakhir itu pemanenan, di mana yang pertama pemanenan dilakukan pada hari ke-30 pemeliharaan. Selanjutnya pemanenan sebaiknya dilakukan pada pagi atau sore hari. Hasil panen selanjutnya dijemur di pinggir pantai dengan cara digantung di penjemuran atau disebar di atas terpal dan tidak boleh terkena air hujan. Jadi metode patok dasar dapat menjadi pilihan yang baik untuk budidaya rumput laut alga merah, terutama bagi pembudidayaan yang ingin mulai dengan biaya yang rendah dan mudah. Namun penting untuk mempertimbangkan risiko dan tantangan yang mungkin timbul serta mengelola budidaya dengan baik agar tidak merusak lingkungan. Untuk kelebihan dan kekurangan metode patok dasar, yang pertama itu untuk kelebihannya itu sendiri, biaya awal yang relatif rendah, mudah diterapkan, dan produksi rumput laut dapat meningkat. Sedangkan untuk kekurangannya itu, risiko serangan hama dan penyakit lebih tinggi, sulit diatur saat terjadi perubahan cuaca, dan potensi kerusakan lingkungan lebih besar. Adapun dampak negatif eksplorasi yang berlebihan, seperti kerusakan ekosistem pesisir, penurunan keanekaragaman hayati, gangguan rantai makanan, dan hilangnya sumber bibit alami. Selain itu juga ada manfaat budidaya yang berkelanjutan, menjadi sumber penghasilan masyarakat pesisir, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan taraf hidup melalui hasil panen. Yang terakhir adalah kesimpulan, di mana alga merah atau Rhodophyta itu merupakan sumber bioaktif penting dengan potensi besar dalam industri pangan dan kesehatan. Budidaya alga merah secara metode patok dasar sangat umum di wilayah perairan dangkal berpasir seperti di Lombok Timur dan NTB. Metode ini mudah diterapkan, murah, dan cocok untuk pembudidayaan pemula, tetapi memiliki risiko terhadap cuaca ekstrim dan kerusakan lingkungan. Eksplorasi liar berlebihan dapat mengancam ekosistem pesisir dan keberlanjutan sumber daya. Selain itu juga budidaya yang berlanjutan dan terkontrol mampu menjaga lingkungan sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir. Daftar pustaka yang saya gunakan. Itu saja presentasi yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Misalnya kalau ada yang ingin bertanya bisa langsung tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.